Wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azanillahu wa iyyakum, ahlan wa marhaban bikum. Ya, selamat datang di pertemuan kita untuk mata kuliah akidah. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita telah menyelesaikan muhadharah ke-20 ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan muhadharah ke-21 insya Allah. Meskipun sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasannya muhadharah yang sisa dari muhadharah ke-20 itu bisa dibaca-baca sendiri dan diterjemahkan sendiri. Dan saya perhatikan ada beberapa asatidzah yang alhamdulillah sudah menyelesaikan terjemahan dari kitab yang mereka terjemahkan, dan qadarullah ternyata kita sangat terlambat ya di mata kuliah akidah ini. Ala kulli hal ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Hari ini kita akan lanjut ke muhadharah al-muhadharatu al-hadiyata wal 20. Ya, kita akan melanjutkan materi yang ke-21. Di sini Syekh Hafizahullah mengatakan, sebentar. Di sini beliau mengatakan wasalna ilal babil khamis wa huwa al-imanu bil yaumil akhir wa fihi sittatu dawabit. Al-dabitul awal alamatus sa'atil kubra 10. Al-ula ad-dajjal, الثانية نزول عيسى عليه السلام، الثالثة خروج يأجوج ومأجوج، الرابعة خروج الدابة، الخامسة طلوع الشمس من مغربها، السادسة الدخان، السابعة خسف بالمشرق، الثامنة خسف بالمغرب، التاسعة خسف بجزيرة العرب، العاشرة نور أو نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محsyarihim. Insya Allah sudah dipahami, kita langsung lanjut. Kemudian beliau mengatakan al-alamatul khamisah tulu'u syamsi min maghribiha wa hadhihi min alamati as-sa'ah al-kubra wa daliluha ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali sittan tulu asy-syamsi min maghribiha awid dukhan awid dajjal awid dabbah aw khasata ahadikum aw amrul amah. Di sini belum mengatakan bahwasannya tanda kelima daripada tanda-tanda kiamat yang kubro adalah terbitnya matahari dari barat. Ini termasuk salah satu dari tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Apa dalilnya? Beliau mengatakan dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya asap atau dukhon, keluarnya dajjal, keluarnya binatang melata atau dabah, kemudian perkara khusus di antara kalian, atau perkara umum yang menimpa seluruh umat. Ini adalah yang dimaksud oleh beliau. Kemudian wa ma'na hadis, makna dari hadis ini beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil musara'ati fi a'malit ta'ati qabla an nudrika hadhihi al-alamat, imma an tushgilana 'anit ta'ah aw yahduthu hunaka fitnatun wa minha alamatun la yaqbalul amala حينها لا يقبل العمل حينها ولا التوبة مثل طلوع الشمس من مغربها قال أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. خاصة أحدكم فسرها العلماء بالموت، أن يموت أحدكم فينقطع عمله. وهناك قول آخر خاصة أحدكم أي ينشغل أحدكم بأموره الخاصة عن الطاعات أو أمر العامة وهو القيامة، موت يعم الناس جميعا وهو القيامة. Saya mengatakan bahwasannya makna dari hadis yang telah disebutkan di atas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa bersegera dalam melakukan amal ketaatan sebelum datangnya tanda-tanda yang telah disebutkan. Karena bisa jadi tanda-tanda itu akan menyibukkan kita dari ketaatan atau fitnah, ya, atau terjadinya fitnah. Dan di antara tanda-tanda itu ada yang membuat amal atau taubat tidak lagi diterima. Seperti terbitnya matahari dari arah barat. Ya, kemudian Nabi SAW ya bersabda atau perkara khusus pada diri salah seorang di antara kita atau perkara umum. Yang dimaksud dengan perkara khusus pada diri kita, yaitu ya, para ulama menafsirkannya sebagai kematian. Ya, ini adalah perkara khusus yang akan menyibukkan diri kita, yaitu tentang kematian. Ya, ketika salah seorang di antara kita meninggal dunia, sehingga terputuslah amalan-amalan kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau perkara khusus pada diri salah seorang di antara kalian, yaitu ketika kita sibuk dengan urusan pribadi kita hingga lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna perkara umum adalah ya tentang kiamat, yaitu kematian yang menimpa seluruh manusia, dan itu adalah hari kiamat. Itu adalah hari kiamat. Kemudian Syekh mengatakan wa yu'khadhu min hadzal hadits an yajtahida al-insanu fi amali at-ta'ati fi kulli waqtin li'annahu la yadri fil ayyamil qadimah kaifa sayakunul halu. Wa fi sahih Muslim yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujad dabbah 'ala nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha qarib. Fi hadzal hadits yubayyinu lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna tulu'a syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabbah qaribani jiddan ya qaribani jiddan hatta qala ba'dul ulama qad yakununa fi yaumin wahidin. Saya mengatakan adapun faidah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini atau dari hadis ini adalah hendaknya setiap kita bersungguh-sungguh dalam beramal ketaatan di setiap waktu yang kita miliki. Karena ya kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya tanda pertama yang akan keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang melata atau dabah kepada manusia di waktu duha. Mana saja di antara keduanya yang lebih dahulu keluar, maka yang lainnya akan menyusul dengan jarak waktu yang sangat dekat. Dengan jarak yang sangat dekat. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa terbitnya matahari dari barat, keluarnya dajjal, keluarnya binatang melata, itu waktunya sangat dekat. Ya, satu sama lain waktunya sangat dekat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa bisa jadi ketiga-tiganya ini terjadi dalam satu hari yang sama. Oleh sebab itu, ya maka hendaknya kita senantiasa bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waqad rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Lam takun amanat min qabl. Mana tadi? Au kasabat fi imaniha khaira wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabanin likhatihi fala yat'amuhu wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yalitu hawdahu fala yaski fihi wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuhu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan bahwasannya hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah itu,
dan manusia melihatnya, mereka semuanya akan beriman. Akan tetapi keimanan seseorang pada saat itu tidak lagi bermanfaat bagi dirinya jika sebelumnya dia tidak pernah beriman atau tidak pernah berbuat kebaikan dalam keimanannya. Maka hari kiamat akan terjadi ya, sementara dua orang laki-laki telah membentangkan kain di antara mereka, namun mereka tidak sempat berjual beli dan tidak sempat melipatnya. Kemudian hari kiamat terjadi sementara seseorang telah pulang membawa susu dari untanya, namun ia tidak sempat meminumnya. Ya, hari kiamat akan terjadi sementara seseorang sedang memperbaiki kolam airnya, namun ia tidak sempat ya meminumnya. Ya, kemudian hari kiamat akan terjadi sementara seseorang mengangkat makanannya dan hendak memasukkan ke mulutnya, namun ia tidak sempat memakannya. Kemudian wahada yadulluka ala anna sa'ah ta'ti baghtatan wa ma'na yalitu hawduhu au yuslihuhu wa yudhinuhu lil asmant wa nahwuhu. Wa fi sahih Muslim wa fi sahih Muslim aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wadabbatu al-ardi. Insyaallah ini mafhum sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian wahada yadulluka mana tadi? Wa mimma yadulluka ala anna syamsa idza tala'at min maghribiha fa inna at-taubata la tuqbalu mutlaqan. Ma rawahu Muslim fi sahihihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba masi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'u al-laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha ay idza tala'at min makanil ghurubi la taqbalu taubatun. Intinya adalah jika matahari telah terbit dari tempat dia terbenam, maka taubat seseorang tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, "Tsumma ta'ala ma'i akhil karim litata'ajjab hal ta'lam anna syamsa taqumul lail sajidatan lillahi ya ghafilan an qiyamil laili asy-syamsu taqumu al-lail wa anta na'imun fa fin nahari tashrukun linnasi tudhi'u lahum fil laili taqumu sajidatan tahtal arsy lillahi jalla wa ala." Saya mengatakan bahwasannya beliau mengajak kita untuk merenung, ya, merenung dan memikirkan kembali apa yang telah kita kerjakan selama ini. Dan saya mengajak kita, ya, atau mengajak orang-orang yang tidak memperhatikan atau tidak melaksanakan sholat malam di hari-harinya, maka hendaklah ya mulai sekarang ya untuk memulai melaksanakan sholat malam, karena sholat malam adalah salah satu sholat yang sangat penting, yang mana jika seseorang melakukannya ya dengan rutin,
maka di saat itulah dia bisa khusyuk, dia bisa bermunajat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya mengatakan qala inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarraha tahtal arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matli'iha من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasannya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari itu ia berjalan hingga sampai ke tempat perhentiannya di bawah arsy. Ya, lalu ia bersujud di sana dalam keadaan khusyuk. Ya, ia terus seperti itu hingga dikatakan kepadanya, kembalilah dari tempat engkau datang. Maka matahari pun kembali dan terbit dari tempat ia terbit seperti biasanya. Kemudian matahari itu berjalan lagi hingga sampai ke tempat perhentiannya di bawah arsy. Lalu ia bersujud dalam keadaan sujud. Ya, dia bersujud dalam keadaan khusyuk. Ia terus seperti itu hingga dikatakan kepadanya, kembalilah dari tempat engkau datang. Maka matahari pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya. Dan manusia tidak mengingkari hal ini sedikit pun, kata Syekh. Hingga kata Syekh, suatu ketika dikatakan kepada matahari, kembalilah dari tempat engkau datang, maka matahari terbit dari arah barat. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Allah berfirman, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang baru beriman setelah itu, atau kebaikan yang diperolehnya dari keimanannya sebelumnya. Wallahu alam bissawab. Kemudian Syekh mengatakan, ya man adnabat, gitu ya. Ya man adnabat tub ilallahi qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya man adnabat atau adnabta ya. Ya man adnabta tub ilallahi qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya man adnabta tub ilallahi qabla an tamuta fala tastayqil. Ya man tartakibul ma'asi tub ilallahi qabla an takhruja min baitika fala tarji'u ila mahmula. Ya, fala tarji'u illa mahmula. Ya man tartakib tadi. Ya man ta'sillaha
tub ilallahi jalla wa ala qabla an ya'tiyakal mautu wa'lam ya wa'lam ya abdallahi annal mauta la sinna lahu wala waqta lahu wala sababa lahu lakinnal ajal idza jaa saqatat saqatat mayitan fil hali wa qad ra'aita unasan yamutuna wa hum ala safar wa yamutuna اللعب في الملعب ويموت اللاعب في الملعب ويموت المحاضر في المؤتمر يموت الرجل يموت الرجل على سريره فلا تأتي يموت الرجل على سريره فلا تأتي من أنكر mana tadi ya يموت الرجل على سريره فلا تؤمن مكر الله كن دائما على طاعة وذكر ووضوء فإذا أدركك الموت جاء وأنت مستعد له أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا جميعا اجتهدوا أيها الأحباب في الطاعة فإن التسبيحة الواحدة بعشر حسنات ونحن يوم القيامة في حاجة إلى حسنة واحدة ولذلك يختم البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث العجيب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا ختم صحيحه كأنه يريد أن يقول ثقل مواد إلى ربكم بكثرة ترداده هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wahai engkau yang berbuat dosa, bertaubatlah kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya, wahai engkau yang berdosa, bertaubatlah kepada Allah sebelum engkau mati dan tidak bisa bangun lagi. Saya mengatakan, wahai orang yang meninggalkan kemaksiatan, atau wahai orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau keluar dari rumahmu dan tidak kembali kecuali dalam keadaan dipikul. Saya mengatakan, wahai orang yang bermaksiat kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah sebelum kematian menjemputmu. Ya, ketahuilah, kata Syekh, ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa kematian itu tidak mengenal usia. Ya, kematian itu tidak mengenal waktu dan kematian itu tidak membutuhkan sebab. Ya, jika ajal seseorang telah tiba, maka seseorang akan jatuh mati saat itu juga. Ya, kata Syekh, aku telah melihat orang-orang yang mati
dalam perjalanan mereka. Ada yang mati saat mereka bermain di lapangan, ada yang mati di saat mereka sedang memberikan ceramah atau nasihat, dan ada yang wafat atau mati di atas ranjang mereka. Dan kata Syekh, engkau tidak akan tahu kapan waktunya engkau akan wafat. Kata Syekh, karena itu selalulah dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan senantiasa berzikir, senantiasa berada di atas air wudhu. Ya, jika kematian yang menjemputmu sedangkan engkau dalam keadaan itu, ya, maka engkau sudah siap, ya, untuk menghadapi kematian tersebut. Maka saya mengatakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan kita semua di atas keimanan dan dalam menjalankan ketaatan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan satu kebaikan bisa mendatangkan 10 kebaikan. Dan pada hari kiamat kita sangat membutuhkan hanya satu kebaikan saja. Karena itu beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menutup kitab sahihnya dengan hadis yang mulia, yaitu hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, ya, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ya, dua kalimat yang sangat ringan di lisan, ya, berat di dalam timbangan amal, dan dua kalimat ini adalah, ya, lafadznya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Maka wabihada khotama sahihahu ka'annahu yuridu an yaqul, saya mengatakan bahwasannya Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau menutup sahihnya seolah-olah, ya, beliau ingin mengatakan, bawalah bekal untuk Tuhan kalian dengan memperbanyak dua kalimat ini, yaitu kalimat yang kita sebutkan tadi, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Kemudian selanjutnya saya mengatakan al-alamatus sadisah, tanda yang keenam, min alamatis sa'atil kubra ad-dukhan. Tanda yang keenam dari tanda-tanda kiamat kubra adalah ad-dukhan. Wad-dukhan ayatun azimatun haitsu ya'ti dukhanu fayaumun nasa jami'an wa yamla'ul qurata al-ardiyata kullaha. Ammal mu'minu fata'khudhu kazukmati au az-zukam, lakinnal kafiru ya'khudhu hadha ad-dukhan fayantafikhu jasaduhu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Qala ta'ala fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adabun alim. Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi an Hudzaifah ibni Usaid al-Ghifari qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaruna qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin fadhakara ad-dukhana
والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya tanda keenam dari tanda-tanda kiamat besar adalah asap. Asap ini merupakan tanda yang sangat besar, kata beliau, di mana akan datang asap yang menyelimuti seluruh manusia dan memenuhi bumi seluruhnya. Asap ini akan memenuhi memenuhi bumi seluruhnya. Adapun orang beriman, kata Syekh, maka asap itu hanya mengenainya seperti mereka ditimpa pilek atau flu, ya. Namun orang kafir akan terkena asap ini sehingga tubuhnya membengkak dan asap keluar dari seluruh lubang pendengaran mereka. Ya, ini adalah asap atau kejadian yang terjadi pada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya maka tungguhlah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih. Dan Syekh mengatakan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, ia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami sementara kami sedang saling berdiskusi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, apa yang kalian bicarakan? Maka para sahabat menjawab, kami membicarakan tentang hari kiamat. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Apa itu? Ya, beliau menyebutkan yaitu asap, dukhon, ya, asap atau dukhon, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, serta 3 kali terjadinya gempa besar atau keluarnya asap. Ya, asap dari timur, asap dari barat, dan asap dari Jazirah Arab. Ya, lalu yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka atau di mahsyar. Ya, tempat berkumpulnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya mengatakan qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi asyratis sa'ah lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayat fadzakara ad-dukhan wad-dajjal ila ghairi dzalika. Ya, ini insyaallah bisa dipahami, ini hanya mengulang-ulang. Kemudian selanjutnya al-alamatus sabiyah, tanda yang ketujuh. Al-alamatus sabi'ah wal alamatus thaminah wal alamatus tasiyah. Ini ada 3 tanda. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al-arab. Badalilu dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Muslim fi sahihihi lan taquma as-sa'ah hatta taraw qablaha 10 ayatin wa dzakara minha ila akhirih. Jadi di sini
poin ke-7, ke-8, dan ke-9 yaitu terjadinya uh, apa namanya asap ya, terjadinya asap yang uh, terjadi di wilayah barat, di wilayah timur, dan di Jazirah Arab. Dan Syekh menyebutkan hadis yang sudah kita baca. Kemudian biar tidak lama kita langsung yang sudah yang berulang-ulang kita ini aja ya, kita lompat aja. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, mana? وقد وجد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. ونحن نقول رحمه الله الحافظ ابن حجر قد حدثت خسوف بعد وفاتك كثيرة جدا، وليست هي من علامات الساعة الكبرى، فلا بد أن تكون هذه الخسوف الثلاثة خسوفا عظيمة خاصة لها شأن خاص لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأنها lam ta'ti ba'd. Saya mengatakan bahwasannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu pernah mengatakan ya, beliau mengatakan ya, memang telah terjadi beberapa peristiwa ya, yaitu apa namanya terkait dengan khosaf ini ya, dan terjadi di beberapa tempat. Dan Al-Hafidz mengatakan namun bisa jadi yang dimaksud dengan 3 khosaf tadi kejadian yang lebih dahsyat dan lebih besar dari yang pernah terjadi. Seperti beliau mengatakan seperti ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya memang tidak telah terjadi ya khosaf ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Syekh, asap itu bukan termasuk tanda-tanda besar kiamat. Ya, yang terjadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bukanlah tanda-tanda kiamat besar. Dan kapan tanda-tanda kiamat yang besar tadi kata Syekh, ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan 3 perkara atau 3 asap ya khosaf yang terjadi setelah atau yang sebagai tanda besar hari kiamat kata Syekh itu belum terjadi sampai sekarang. Belum terjadi sampai sekarang. Kemudian selanjutnya yang al-alamatu al-ashirah min alamati qiyamis sa'ah narun takhruju min qa'ril yamani tasuqu ila nasi tasuqu nasa ila mahsyarihim ay min amkil yaman. Wa dalilu dzalika ma rawahu Muslim fi sahihihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat fadzakara alamat as-sa'ah al-kubra thumma qala wa akhiru dzalika narun tatrudun nasa ila mahsyarihim.
Kemudian wa makna tatrudun nasa ay tasukun nasa min al-Yamani ila Syam min janub al-qura al-ardiyah ila shimaliha. Wa yuwaddihu dhalika aydan ma rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Albani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala satakhruju narun fi akhir az-zaman min Hadramaut tahsyuru an-nas. Qulna famada ta'muruna ya Rasulullah? Qala alaikum bisyam. Tanda ke-10 daripada tanda-tanda kiamat besar yaitu api yang keluar dari di Yaman ya, yang akan menggiring manusia menuju tempat mereka berkumpul, yaitu di Yaman. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda besar kiamat diantaranya adalah yaitu yang terakhir, api yang menggiring manusia ke tempat mereka akan berkumpul. Dan di sini saya mengatakan maksud dari menggiring manusia yaitu mendorong manusia dari Yaman ke Syam, ya. Berarti tempat berkumpul mereka di Syam, gitu ya. Dari bagian selatan bumi menuju ke utara. Dan saya mengatakan ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya, ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi SAW bersabda akan keluar api di akhir zaman di Hadramaut yang akan menggiring manusia. Lalu para sahabat mengatakan, ya, apa yang engkau perintahkan ya wahai Rasulullah kepada kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian tetaplah kalian di negeri Syam, ya, kalian tetap berada di negeri Syam ketika terjadi seperti itu, maka tetaplah di Syam. Kemudian selanjutnya, walakin kaifa yahsyurun nas, kaifa yusakun nas wan naru khalfahum, hal yusakuna masyad au rukbana. Di sini pertanyaannya, bagaimana manusia digiring atau dikumpulkan, ya, pada saat itu, ya, bagaimana manusia digiring sementara api berada di belakang mereka? Apakah mereka digiring dalam keadaan mereka berjalan kaki ataukah mereka berkendara? Ini adalah pertanyaan. Maka Syekh mengatakan, kullun ala qadri amalihi minan nasi man yajri amama hadhihi an-nar wa minan nasi man yamshi amama hadhihi an-nar aminan wa minan nasi man yakuna raghiban aw rahiban wa minan nasi man yarkubu ala ba'irin, ithnan ala ba'irin wa thalathatin ala ba'irin wa arba'atin ala ba'irin wa ashratin ala ba'irin wa hakadha kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu dhalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
yuhsyarun nasu ila thalathi tara'iq راغبين وراهبين اثنان على بعير ثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah bahwasannya semua manusia ya digiring sesuai dengan kadar amal yang telah mereka kerjakan. Yaitu ada dari manusia yang berlari di depan api tersebut. Ada yang berjalan ya dalam keadaan aman, ada yang berkendara atau beristirahat, ada di antara mereka yang mengendarai onta atau menaiki onta. Kemudian ada dua orang yang berjalan, satunya di atas onta, satunya di bawah, ya. Ada juga 3 orang yang sedang ya berjalan, ya satu di atas, 2 di bawah dan seterusnya. Ya ada 4 orang di atas satu onta, ya bahkan ada 10 orang di atas satu onta dan seterusnya. Dan ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusia akan dikumpulkan, manusia akan digiring dalam keadaan dalam 3 keadaan, dalam 3 keadaan, yaitu ada yang penuh harapan dan ketakutan. 2 orang di atas satu unta ada 3 orang di atas satu unta, ada 4 orang di atas satu unta, ada 10 orang di atas satu unta, dan sisanya akan digiring oleh api. Maka api itu berhenti bersama mereka di waktu siang, bermalam bersama mereka di waktu malam, pagi bersama mereka ketika mereka saat di pagi hari, dan api itu berhenti di sore hari saat manusia dalam waktu sore bersama. Jadi api itu menyelesaikan amal perbuatan tiap seseorang. Kemudian selanjutnya, fi hadzal hadits yubayyinu lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yusaquna amama an-nari ala thalathati aqsam. Al-qismul awwal ragibina wa rahibin, يعني يمشي مطمئنا راغبا في لقاء الله جل وعلا، أو راهبا خائفا فزعا من كثرة ذنوبه ومعاصيه أو من شركه بالله. هذا القسم الأول. والقسم الثاني يركبون على عيش ويركبون على قدر أعمالهم، 2 على بعير أو 4 على بعير أو 3 أو 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث تحشر بقية النار، يعني النار تسوقهم سوقا على أرجلهم يجرون أمامهم، تقيل معهم أي في القيلولة. إذا تعبوا
فقالوا تقف النار وتبيت معهم حيث باتوا إذا أظلم الجو وباتوا تقف النار وفي الصباح تسوقهم وهكذا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Nah, seperti yang telah kita jelaskan, jadi api tersebut ya atau manusia itu digiring berdasarkan keimanan dan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup ya. Dan Syekh ya mengatakan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia akan digiring di hadapan api dalam tiga keadaan manusia atau tiga golongan manusia. Ya, ada golongan pertama mereka yang penuh harapan dan ketakutan. Ya, berjalan dengan tenang, berharap untuk bertemu Allah. Mereka takut dan cemas karena banyaknya dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan atau karena kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah. Dan ini adalah kelompok pertama, kata Syekh. Sedangkan kelompok kedua yaitu mereka yang hidupnya cukup dan akan dikendarakan sesuai kadar amal mereka. Ada yang 2 orang di atas unta, ada 4 orang, ada 3 orang, dan ada 10 orang, dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Sedangkan kelompok yang ketiga, yaitu sisa manusia yang lain yang akan dikumpulkan, yaitu api akan menggiring mereka dalam keadaan berjalan kaki. Api itu mengepung mereka dari depan dan berhenti bersama mereka ketika mereka beristirahat di waktu siang atau ketika mereka qailulah. Ya, jika mereka berhenti, maka api pun berhenti bersama mereka ya di tempat mereka bermalam. Jika mereka bermalam, ya, api berhenti bersama golongan ketiga ini, kelompok ketiga ini ketika pagi, ketika mereka berhenti di pagi hari. Kemudian api kembali menggiring mereka dan seterusnya seperti itu. Ya, hingga pagi dan sore hari api tetap bersama mereka. Ya, tetap bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas ya, sedikit, tidak mengapa ya, sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah jika ada waktu kita akan melanjutkan. Tetapi jika tidak ada waktu, masing-masing mahasiswa berusaha sendiri membaca, memahami, bertanya jika ada yang tidak dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, kita cukupkan sampai pada pembagian manusia ketika mereka nanti digiring oleh api. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ya tentunya banyak kesalahan ya, yang sengaja maupun tidak sengaja. Kita memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekeliruan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktunya sudah pas ya jam 9.10, maka kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, di sini hanya 10 orang ya, ya yang ikut, tapi tidak mengapa bagi yang tidak ikut ya, nanti bisa mendengarkannya di YouTube ya, karena ini live dan terupload atau terpublish di channelnya BEM. Baik para asatidzah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin live ya.